Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus yang pertama. Kali ini saya akan buat video presentasi dengan sistem multimedia dalam bidang pendidikan. Yang pertama, di sini saya akan sedikit menjelaskan definisi dari sistem multimedia. Sistem multimedia yaitu menggabungkan teks, gambar, audio, video, dan animasi untuk menyampaikan informasi secara efektif. Multimedia memberikan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan menarik bagi siswa dan para pengguna. Kemudian di sini ada komponen-komponen sistem multimedia yang ada di sekolah yang biasa sering digunakan dalam proses belajar mengajar seperti komputer, proyektor, audio, video, dan animasi. Nah, untuk komponen sistem multimedia terdiri dari beberapa komponen utama yang bekerjasama untuk menyediakan pengalaman yang kaya dan interaktif. Teks adalah bentuk dasar dari informasi yang sering digunakan untuk menyampaikan pesan utama. Gambar menyediakan representasi visual yang dapat meningkatkan pemahaman dan menarik perhatian. Kemudian ada audio. Nah, audio itu menambahkan elemen suara seperti narasi, musik, atau efek suara untuk mendukung teks dan gambar. Kemudian, video menggabungkan gambar bergerak dan audio untuk memberikan pengalaman yang lebih dinamis dan interaktif. Animasi menggunakan gambar yang bergerak untuk menggambarkan proses atau ide yang kompleks. Terakhir, interaktivitas memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan konten seperti melalui klik, input teks, atau navigasi menu. Setiap komponen ini berperan penting dalam menciptakan aplikasi multimedia yang efektif dan menarik. Peran multimedia dalam pendidikan. Multimedia dalam pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kualitas belajar mengajar dengan menggabungkan teks, gambar, audio, video, dan animasi, membuat multimedia pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Hal ini membantu siswa memahami materi dengan lebih baik, meningkatkan retensi informasi, dan memfasilitasi pembelajaran yang lebih mendalam. Selain itu, multimedia juga memungkinkan pembelajaran jarak jauh dan akses ke sumber belajar yang beragam, mendukung berbagai gaya belajar, serta mendorong keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian, perangkat keras multimedia. Nah, di sini untuk perangkat keras multimedia ada komputer dan tablet yang digunakan untuk mengakses materi pembelajaran dan aplikasi pendidikan. Kemudian ada proyektor dan smartboard. Ini memungkinkan presentasi yang dinamis dan interaktif di kelas. Kemudian ada perangkat VR dan AR yang mungkin ini jarang digunakan atau masih belum banyak digunakan. Hal ini memberikan pengalaman belajar yang imersif. Nah, untuk perangkat lunak multimedianya, aplikasi presentasi seperti PowerPoint, Prezi, Google Slide, kemudian aplikasi untuk mengedit video seperti Adobe Premiere, iMovie, dan Final Cut Pro. Untuk platform pembelajaran online sendiri ada Moodle, Blackboard, dan Google Classroom. Selanjutnya contoh aplikasi multimedia dalam pembelajaran. Nah, di sini pada contohnya ada fisika, eh, pada pembelajaran fisika, simulasi laboratorium visual untuk eksperimen yang aman dan interaktif. Biologi, animasi proses biologi seperti fotosintesis dan replika DNA. Kemudian ada untuk aplikasi multimedia dalam pembelajaran bahasa, aplikasi seperti Duolingo, Rosetta Stone menggunakan multimedia untuk mengajarkan bahasa dengan interaktif dan menyenangkan. Video dan audio memungkinkan siswa untuk mendengar dan berlatih bahasa dalam konteks nyata. Ini dalam sejarah dan geografi, dokumenter dan video sejarah memberikan gambaran visual yang lebih hidup tentang peristiwa masa lalu. Kemudian, tantangan dan solusi dalam implementasi multimedia. Nah, tantangannya, akses terhadap teknologi tidak semua siswa memiliki akses yang sama ke perangkat dan internet.
Untuk keterampilan guru, guru perlu dilatih untuk menggunakan teknologi multimedia secara efektif. Solusinya, menyediakan perangkat. Sekolah dan pemerintah perlu menyediakan perangkat yang memadai untuk proses belajar mengajar yang terjadi di sekolah. Kemudian selain itu, kita harus pelatihan guru, program pelatihan dan pengembangan profesional untuk guru-guru supaya memberikan pembelajaran yang lebih efektif untuk para siswa. Nah, untuk penutup, integrasi sistem multi dalam pendidikan membuka peluang baru untuk meningkatkan proses belajar mengajar. Dengan memahami dan memanfaatkan teknologi ini, kita dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih interaktif, menarik, dan efektif. Mungkin sekian dulu presentasi dari saya yang dapat saya sampaikan. Ada kurangnya yang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.